kehidupan yang tenang di desa itu terguncang. Kabar buruk datang dari kota besar di seberang hutan. Sebuah pasukan yang kejam dan ganas telah menaklukkan banyak desa, meneror penduduk dan merampas harta mereka. Para penduduk desa pun gelisah dan takut. Mereka bingung langkah apa yang sebaiknya diambil untuk melindungi diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan mengikuti dialog-dialog yang penuh makna dalam kisah-kisah yang penuh hikmah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, seperti biasanya dalam setiap kesempatan saya selalu mendoakan kita semua berada di dalam lindungan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, sebelum pembahasan kali ini kita mulai, seperti biasanya saya juga berharap kerelaan hati dari sahabat semuanya untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Terima kasih bagi yang telah berkenan melakukannya dan membantu channel ini untuk berkembang. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat, hiduplah seorang pria bijaksana bernama Furqan. Ia adalah seseorang yang sangat teguh dalam berpegang pada Al-Quran. Desa itu selalu terjaga dari malapetaka berkat kearifan dan kebijaksanaan Furqan yang terkenal di seluruh pelosok negeri. Furqan adalah sosok yang sederhana, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan memahami Al-Quran, mencari petunjuk hidup dari firman Allah yang terpahat di dalamnya. Setiap pagi, ketika matahari masih terlelap di balik cakrawala, Furqan sudah duduk di bawah pohon tua di tepi sungai, menyelami bait-bait ayat Al-Quran dengan hati dan pikiran yang tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, Furqan menjadi tempat singgah bagi warga desa yang membutuhkan nasihat dan kebijaksanaan. Ia menawarkan kata-kata bijak yang didasarkan pada Al-Quran untuk membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Desa itu pun menjadi damai dan penuh kasih karena Furqan telah memberikan contoh begitu memikat dengan kehidupannya yang penuh cinta dan kerendahan hati. Pada suatu hari, kehidupan yang tenang di desa itu terguncang. Kabar buruk datang dari kota besar di seberang hutan. Sebuah pasukan yang kejam dan ganas telah menaklukkan banyak desa, meneror penduduk dan merampas harta mereka. Para penduduk desa pun gelisah dan takut. Mereka bingung langkah apa yang sebaiknya diambil untuk melindungi diri mereka. Di saat kebingungan itu, Furqan tetap tenang dan berpegang teguh pada Al-Quran. Ia berkata kepada warga desa, kita tidak boleh merespon kekerasan dengan kekerasan. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dengan penuh keberanian, Furqan pergi ke kota besar, tempat pasukan kejam itu sedang berkumpul. Ia datang dengan tangan terbuka, membawa salinan Al-Quran yang ia cintai begitu dalam. Ketika para pemimpin pasukan melihatnya, mereka merasa terancam dan mencemoohnya. Hai Tuan yang bijaksana, apa yang kau inginkan di sini? Ucap salah satu pemimpin dengan sombong. Furqan menjawab dengan lembut, Tuan, saya datang membawa pesan cinta dan perdamaian dari Al-Quran.
Saya ingin berbicara tentang nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Mendengar kata-kata itu, beberapa tentara mulai mengejek dan mencemooh Furqan, merasa bahwa kebaikan dan kelembutan tidak akan berarti apa-apa di dunia yang keras seperti ini. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Meskipun awalnya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan, hati para pemimpin pasukan mulai luluh oleh ketenangan dan kebijaksanaan Furqan. Mereka terdiam saat mendengarkan firman-firman Allah yang dibawakan dengan suara merdu dan penuh keikhlasan. Hari demi hari, Furqan tetap berada di kota itu, mengajarkan Al-Quran kepada pasukan yang awalnya kejam itu. Secara perlahan, hati mereka yang keras mulai berubah. Mereka menyadari kekeliruan dan kekerasan yang mereka lakukan selama ini. Akhirnya, terjadilah sebuah keajaiban. Pasukan yang tadinya kejam menaruh senjata mereka dan menandatangani perjanjian damai dengan desa-desa yang telah mereka taklukkan. Desa-desa itu dibebaskan dan perdamaian kembali merangkul semua negeri. Ketika Furqan kembali ke desanya, ia disambut dengan sukacita dan rasa hormat yang luar biasa. Warga desa menyaksikan bahwa kebijaksanaan yang berlandaskan Al-Quran telah mengubah keadaan yang dahsyat menjadi perdamaian yang nyata. Furqan tetap berpegang teguh pada Al-Quran, terus mengajarkan cinta dan perdamaian kepada siapapun yang datang meminta nasihatnya. Kisahnya menyebar ke berbagai penjuru, membawa inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Kehidupan Furqan yang penuh kasih dan kebijaksanaan menjadi legenda, dan warisan Al-Quran yang ia sampaikan menerangi hati banyak generasi selanjutnya. Dengan cerita ini, semoga kita juga mengambil pelajaran tentang kekuatan cinta dan kebijaksanaan yang muncul dari berpegang teguh pada nilai-nilai suci yang terkandung dalam kitab-kitab suci Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menginspirasi kita dan menguatkan langkah kita untuk tetap berada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.